Terus dia jawab, iya sabar gitu, nanti pasti gitu. Datang lagi lah ke si ayah. Aduh ya susah deh ya kalau kita ituin gitu, karena dia janji-janji mulu gitu. Dibikin cerai aja deh sama bininya ini gitu. Datang kan, maksudnya ke ruangan biasa, ke ruangan ritual si ayah. Datang, jadi ada boneka apa tuh ya, kayak jerami. Ditempelin lah si foto Daniel sama foto bininya. Di tahun 2018 mungkin ya, itu cekcok besar gitu. Nggak tahu masalahnya apa, si Daniel telepon gitu. Kayaknya gue mau cerai deh sama bini gue gitu. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Narasumber kali ini sebenarnya udah pernah kita undang nih sebelumnya dengan cerita yang cukup rame penontonnya. Cerita yang kemarin dia bawain itu adalah cerita tentang PSK yang menggunakan jenglot untuk menarik pelanggannya. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya Mei yang sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di sini atau nanti thumbnailnya gue taruh di sini nih. Nanti kalian scroll aja ke bawah. Yaudah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita sapa dulu nih narasumbernya. Mei, apa kabar Mei? Luar biasa, baik. Baik ya. Jadi kali ini lu mau cerita apa nih Mei yang akan lu bawain kali ini? Ini itu kisah gue waktu gue masih di dunia malam ya. Itu saat gue mungkin masih hilaf ya. Gue memakai guna-guna untuk ngerebut suami orang. Karena gue dulu berhubungan sama suami orang dan gue pengen memiliki dia gitu. Oh iya. Jadi poinnya ini adalah momen ketika lu lagi berusaha ya merebut suami orang untuk jadi milik lu sendiri gitu. Betul. Dan ini kejadiannya saat lu masih ada di dunia malam ya. Betul. Waduh, Karena jadi si cerita ini tuh bebarengan ya, maksudnya sama yang jenglot ini gitu. momennya sama, nggak beda jauh ya, sama betul, kejadian betul. saat lu cerita jenglot kemarin itu. Jadi di tahun-tahun yang nggak beda jauh dari Iya, situ ya. betul. Oke. Jadi buat kalian ini cerita menurut gue nih menarik banget. Jadi buat kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip ceritanya. Nah, yaudah nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Pertengahan 2017-2018 ya. Kejadiannya ya gue pulang kerja kan pagi seperti biasa, karena waktu itu token gue habis, gue mau nggak mau dong gue harus ke Alfamart kan beli token. Terus aku jalan kan, biasa jalan kaki gitu. Tiba-tiba ada cowok pakai ninja merah kok ngikutin mulu gitu. Terus tiba-tiba dia nyuruh orang untuk manggil gue gitu, kayak ada nih yang mau kenalan gitu. Siapa? Itu gitu. Suruh datang aja sendiri kan, pikir gue waktu itu. Terus dia datang, boleh kenalan nggak gitu. Oh boleh gitu, boleh minta WA kan, ya udah boleh, tukeran WA lah gitu. Gue pikir dalam pikiran gue waktu itu, oh mangsa baru nih gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngechat gitu, ngasih tahu nomornya gitu. Ya udah, lama-lama intens gitu, tapi nggak terlalu ngeladenin ya, karena gue pikir ya kalau lu hubungin nggak mau ngasilin gue duit ya buat apa gue ladenin kan, gue pikir dulu kayak gitu. Terus dia intens gitu, chat terus kan, makin lama kayak udah makan belum gitu. Terus kayak karyawan dia tuh nyuruh untuk nganter makanan ke gue gitu. Itu hampir tiap hari kan, lama-kelamaan kan gue luluh kan, maksudnya kenapa nih orang kok tiap hari kayak suruh karyawan dia suruh nganter makanan gitu, kamu mau makan apa, kamu mau apa, perlu apa gitu, dianterin gitu. Sampai ketika hubungan itu berjalan gitu kan. Awalnya tuh dia jujur kan, gue mau deket sama lu gitu, tapi gue udah punya bini, gue udah punya anak gitu, lu mau nggak gitu. Ya bodo amat kan, pikiran gue, lu mau punya bini mau punya apa, toh customer gue juga rata-rata udah punya bini semua kan. Oh ya udah, berarti kamu udah nggak keberatan kan sama status saya, dia bilang gitu. Ya enggak lah, dalam hati gue ya bodo amat kan, yang penting duit lu ngalir ke gue, toh gue nganggap lu juga bukan
cowok atau pasangan, gue nganggap lu ya customer kayak yang lain gitu, pikiran gue waktu itu. Dia sering datang tuh, jadi mulai kayak boleh nggak datang gitu, ya udah datang gitu. Makin lama gue ada perasaan ke dia juga ada gitu, jadi sama-sama suka gitu. Ya udah ngejalanin aja gitu, udah ngejalanin, maksudnya udah sering ketemu, tiap malam juga kadang ngetelepon gitu walaupun dia sembunyi-sembunyi. Terus kalau dia mau pulang kerja, sebelum pulang dia mampir dulu ke kosan kan waktu itu. Ya udah gitu, makin lama gue makin cinta kan, maksudnya gue mau deh memiliki dia gitu. Biarpun dia udah punya bini, ibarat gue jadi bini kedua nggak apa-apa lah gitu, yang penting dia sama gue gitu. Terus ya udah gitu, dia sering kadangan nggak pulang gitu, ya kadang cuma nginep sehari terus besokannya pulang gitu. Dan gue makin hari tuh makin serakah gitu, kayak gue mau tuh mereka berdua tuh ribut gitu. Oh ya gue akalin deh, gue ninggalin bekas aja gitu, entah itu di leher atau di dada gitu, biar mereka ribut. Kan kalau orang kan buka baju kan pasti kelihatan kan, pasti istrinya juga apaan tuh kan pasti ribut kan gitu. Sampai pada waktu itu ketahuan lah, ketahuan kalau gue tuh lagi chatting sama dia ketahuan sama bininya gitu. Ribut lah, nanya-nanya, lo teh dari mana gitu kan, lu kenal suami gue dari mana, gini-gini ya, ngata-ngatain lah gitu. Ya namanya jiwa pelakor ya, orang lagi dilabrak istrinya kan makin seneng nih gitu. Ya gue balasnya ketus aja, kayak bikin dia emosi, kayak ya lu tanya aja sama suami lu gitu kan. Makin emosi, terus si suaminya juga nggak nyalahin kan, maksudnya masih ngebelain gitu. 1 bulan menghilang tuh gara-gara kejadian itu. Aku bertanya-tanya gitu, kayak dia kemana gitu, kok nggak ada hubungin gitu kan. Terus sampai akhirnya udah deh, kayaknya gue mau ke tempat ayah deh gitu. Datang kan ke si ayah gitu, galau kan, aduh ya ini Daniel gimana nih gitu, nggak ada hubungin, nggak ada apa gitu. Waktu itu pas puasa kan, kalau puasa kan tempat kayak gitu kan otomatis libur, dan aku juga kan tabungan aku juga kan bukan cuma untuk bayar ini gitu. Aduh gimana kalau nggak ada Daniel gitu. Ya udah nanti ayah bikin dia ingat kamu, datang lagi. 3 hari kemudian tiba-tiba si Daniel ini nge-DM tuh pakai akun orang lain, bukan pakai punya dia gitu, karena udah ketahuan kan. Udah, ini siapa gitu, ini Daniel gitu, lagi ada di kosan nggak? Oh ada, emang mau apa gitu kan. Sosok jual mahal lah gitu, karena habis dicuekin sebulan kan. Udah datang lagi gitu, ya udah mulai biasa lagi, karena udah sama ayah ya nggak tahu ya, pokoknya dibikin datang lagi seperti biasa gitu, ngejelasin bahwa ya kemarin memang nggak bisa datang gara-gara udah ketahuan sama keluarga besar kan, sama keluarga si Daniel sama si istrinya gitu, udah disidang, jadi nggak bisa gerak bebas lah gitu. Oh ya udah deh, lupain aja yang udah gitu. Terus udah berjalan gitu, udah kayak biasa, udah komunikasi, udah sering datang, udah biasa gitu. Aku kayak nuntut ke dia gitu, kapan sih kamu nikahin aku? Dia selalu jawab, ya udah nanti pasti aku nikahin nanti gitu. Percaya kan, ya udahlah gitu. Tapi bener ya nikahin, iya gitu. Itu sampai berapa bulan nggak ada tanda-tanda dia tuh mau nikahin gitu. Karena kan gue udah bener-bener gitu kan, gue udah mau ninggalin dunia malam, terus gue bela-belain tamu-tamu gue yang lama gue cuekin gitu, maksudnya gue nggak mau sama yang lain gitu. Terus tapi lunya kayak gitu. Akhirnya sakit hati lah gitu kan. Terus aku datang lagi tuh ke ayah. Kayaknya nggak bisa deh kalau dia nggak diikat deh. Aku mau deh dia maksudnya tunduk gitu. Mei, si ayah bilang, Mei, kamu bisa nggak ngambil celana dalam dia? Kayaknya susah deh ya gitu kan. Aku jawab gitu ke ayah. Ya kamu usahain lah, kan dia kadang suka ke kosan gitu, suka mandi atau apa gitu. Kamu beli aja celana dalam baru, terus kamu pura-pura udah kasih aja gitu, maksudnya kamu mandi gitu, terus celana dalam yang bekasnya kamu ambil gitu, diem-diem gitu. Udah bisa tuh aku ambil gitu, ini ganti yang baru gitu. Ya udah, aku bawa ke ayah, si ayah bilang, kamu juga bawa ya punya kamu, biar nanti dikubur bareng. Jadi punya dia sama punya aku tuh dikubur bareng gitu. Ya udah gitu,
udah selesai, ya emang sering makin datang sih, makin maksudnya jadi sering nginep gitu, nggak kayak dulu kan mungkin pulang kerja ya udah gitu, sekarang mah nggak, ibarat istrinya nelfon juga udah nanti juga pulang, jadi kayak lebih ngebelain buat tinggal sama aku gitu kan. Setelah berapa bulan ya si Daniel, aku tanya lagi gitu, kapan sih katanya kita mau nikah gitu, kok belum, maksudnya nggak serius gitu. Iya sabar gitu. Nyampe puncaknya tuh emosi kan, susah banget nih gitu, kayaknya lu udah nggak serius deh gitu. Terus dia jawab, iya sabar gitu, nanti pasti gitu. Datang lagi lah ke si ayah, aduh ya susah deh ya kalau kita ituin gitu, karena dia janji-janji mulu gitu. Dibikin cerai aja deh sama bininya ini gitu, supaya maksudnya ya dia nggak berat ke istrinya gitu kan. Jadi maksudnya dibikin lepas aja lah gitu, nanggung banget kalau cuma dibikin lengket doang sama aku gitu. Ya udah, kamu siapin deh foto dia sama foto bininya. Tapi kan nggak ada foto bininya, lihat aja enggak, di foto profil pun nggak ada kan gitu kan. Tapi yang namanya jalan setan ya, pasti ngasih jalan aja. Tiba-tiba dia tanpa angin, tanpa apa, ini foto istri aku. Oh ini Instagramnya, gue inget-inget, oh Instagramnya. Oh oke gitu. Gue screenshot kan fotonya, terus aku ngabarin ayah, ya udah dapat nih fotonya gitu. Ya udah datang besok deh, hari Jumat, sekalian kamu cas lagi gitu. Oke gitu, udah datang, kamu cetak fotonya tuh, foto si Daniel sama foto istrinya gitu. Oh oke gitu, udah dicetak, datang kan, maksudnya ke ruangan biasa, ke ruangan ritual si ayah, datang. Jadi ada boneka apa tuh ya, kayak jerami, ditempelin lah si foto Daniel sama foto bininya, ditempelin gitu. Terus si ayah bilang udah diikat aja gitu. Diikat apanya nah gitu kan, gue nggak tahu gitu, udah diikat aja, maksudnya dibikin jauh dulu sama bininya gitu, jauh dari, maksudnya kayak diikat supaya nggak berhubungan intim lah gitu kan, jadi jauh kan, jadi nyarinya ke lu mulu gitu, kata si ayah, nyarinya ke kamu terus gitu. Oh ya udah gitu. Aku pegang itu bonekanya sama fotonya, ada tempat pembakaran kemenyan, aku pegang, kuas sepin tuh di atas kemenyannya, udah, tapi nggak baca apa-apa ya, cuma disuruh aja gitu, ayah yang baca, nggak tahu gitu. Terus si bininya juga sama gitu, jadi dibikin jauh gitu, kayak nggak mau gitu, karena udah selesai ritual itu kan, gue mau ngetes nih bener apa enggak gitu. Pura-pura bego lah gitu, nanya-nanya, kamu nggak pernah datang lagi, emang dapat jatah ya di rumah ya? Enggak gitu, orang istri minta aja, aku nggak bisa bangun. Bohong, beneran nggak bisa bangun, padahal udah dicoba gitu. Ya udah gitu, jadi imbasnya datang ke aku gitu, jadi kayak nggak minta lagi gitu, sampai bininya lama kelamaan kayak, kok kamu udah nggak pernah minta lagi sih gitu, jangan kamu masih berhubungan sama yang cewek kemarin gitu. Enggak kok, enggak, kan aku jarang pulang telat gitu. Mungkin percaya ya gitu, tapi juga gue yakin sih bininya juga pasti tahu lah gitu, karena curiga, karena kan memang nggak minta, yang namanya masih umur 30-an kan masih suka kayak gitu kan gitu. Terus udah diikat kayak gitu, si akunya kayak udah ya dibikin cerai aja deh, daripada itu dibikin cerai. Si Windy nih dibikin kayak marah-marah dan minta cerai mulu gitu. Jadi kalau ketemu Daniel tuh kayak bawanya emosi gitu, kayak udahlah pisah aja, jadi kayak mereka ribut sedikit masalah apa, tapi larinya ke ayo kita pisah aja gitu. Di tahun 2018 mungkin ya, awal 18 gitu, itu cekcok besar gitu, nggak tahu masalahnya apa. Si Daniel telepon gitu, kayaknya gue mau cerai deh sama bini gue gitu. Oh bagus dong dalam hati gitu, emang kenapa gitu, ya pokoknya adalah gitu. Si bininya ini bilang udah jualin aja properti yang ada gitu, ibarat kayak gono gini kali ya, dijualin. Si istrinya pulang kampung, tapi kan itu dalam proses perceraian ya, nggak langsung cerai gitu. Nah si Daniel kan otomatis ke gua mulu kan, karena kan udah nggak satu rumah sama si Windy ini gitu. Dalam proses cerainya itu si Windy ini ternyata kayak berobat juga,
Dan si Daniel juga tuh waktu itu kayak kayak sadar ya, maksudnya sadarnya kayak keinget istrinya mulu si ini gitu, si Windy ini gitu. Kayaknya ada yang nggak beres nih gitu kan. Pas aku datang lagi ke ayah tanpa sepengetahuan si Daniel, nggak taunya bener. Kalau dia juga maksudnya ada minta tolong ke yang orang pintar gitu. Maksudnya dibikin ingat lagi sama dia sama anaknya supaya balik lagi gitu. Ya mungkin si Windy juga tahu kok gue bisa marah-marah kan logika aja kan. Nggak taunya bener. Ya udah akhirnya aku kayak diserang gitu kan. Diserangnya tuh kayak eh, aku kalau lihat si Daniel tuh kayak sama gitu. Kayak kesel gitu. Kayak kesel kayak apa gitu. Tapi kan nggak logika ya, maksudnya tiap hari bareng atau apa gitu. Marah-marahnya juga marah-marah kenapa gitu. Kadang gue juga bertanya, gue marah kenapa gitu kan. Ya udah akhirnya udahlah gue datang ke ayah aja deh gitu. Ada apa nggak taunya benar gue dikerjain gitu. Ya udah gue serang balik dong gitu. Yang ada gue serang balik supaya bener-bener batin lu tuh pisah deh gitu. Nggak cuma cerai dalam surat tapi lu batin lu memang jauh. Ya udah Jumat mendatang, waktu itu Jumat Kliwon ya, waktu itu pas banget Jumat Kliwon, ritualnya sama kayak yang jenglot itu. Gue mandi dulu, udah mandi, terus aku pegang burung cewek cowok, dipegang, terus ayah nggak tau lah baca-baca apa gitu, aku cuma megang, yang ceweknya disangkar gitu. Terus yaudah kita pergi ke masing-masing tempat yang jauh, jadi aku bawa yang jantannya, kalau yang lain yang betinanya gitu. Jadi dilepas yang jauh biar nggak ketemu lagi. Udah selesai ritual itu, ya memang benar gitu. Si Daniel juga udah nggak ingat dia lagi gitu. Kayak apa yang kemarin kita ribut-ribut itu ya udah berlalu gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Setelah proses ritual itu selesai, kita tuh makin deket bang, kayak ya makin deket aja gitu. Itu pun kita sempat nikah. Selang berapa lama kita menikah, itu perasaan gue tuh hambar bang. Jadi kayak waktu nggak seperti waktu gue ngejar-ngejar dia gitu, kayak hambar aja gitu. Mungkin karena sifat egois gue dulu, oh gue harus memiliki kayak tantangan gitu, gue harus dapetin dia. Tapi ketika gue udah dapetin, hambar aja gitu. Gue nggak bahagia gitu, kayak mungkin sebenarnya kayak rasa bersalah gue kali ya sama bininya sama anaknya gitu. Ya udah sampai akhirnya udahlah, gue udah nggak bisa sama kamu gitu, mending kita pisah aja gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mei tentang perjalanan hidupnya ketika dia masih terjerumus di dunia malam. Jadi buat kalian jangan di-close dulu videonya karena gue bakal tanya-tanya cukup detail tentang cerita yang tadi dia bawain. Thank you banget nih Mei, udah share cerita lagi di Lentera Malam dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Jadi yang pertama pengen gue tanyain Mei, ini pertanyaan yang cukup mengganjal di gue di akhir cerita ya. Jadi gue penasaran banget nih tentang update terbaru dari si Daniel ini. Apakah dia cerai atau dia kembali lagi sama istrinya atau ada cerita lain tentang si Daniel ini? Terakhir kali gue lihat di Instagram sih dia balik sama istrinya ini. Balik lagi sama Balik istrinya lagi. itu. Iya betul. Mungkin karena kita pisah secara paksa, ya sebenarnya mereka memang udah berjodoh ya. Cuma kita pisahin dengan paksa, ya itu akan kembali lagi. Kalau milik dia ya bakal kembali lagi, bersatu lagi. Gitu. Iya, karena dia berpisah pun dengan pengaruh hal-hal gaib Iya ya. betul. Iya. Dan selain rasa hambar yang lu rasain ketika sampai akhirnya lu pisah sama si Daniel itu, alasan lain ada nggak sih yang ngebikin lu sampai akhirnya ya pisah sama si Daniel itu? Alasan yang benar-benar gue yakin kenapa gue mau ninggalin, mungkin karena rasa bersalah gue ya ke istrinya dan ke anaknya gitu. Kalau apa yang gue lakuin tuh salah gitu. Iya, Gue udah menyakiti dua orang sekaligus gitu dan mungkin keluarganya gitu. Dan gue kayak bercermin ya gue juga punya anak gitu. Gue punya anak yang mana anak gue juga cewek gitu. Kalau gue terus kayak gini,
mungkin nggak ke gue jatuhnya Iya, iya. karmanya, tapi mungkin ke keturunan gue. Makanya ya udahlah gitu, kayak gue bertanya gitu, Tuhan gitu, saya salah gitu, saya sudah melukai banyak orang gitu, terutama anak dan istrinya gitu, saya mau melepaskan gitu, tolong kuatkan saya gitu, maksudnya kayak udah ngelepasin aja gitu. Toh saya juga memang sebenarnya nggak ada, maksudnya cintanya mungkin di awal aja gitu, Iya, iya, iya. makin kesini kayak ya nggak ada perasaan, kayak hambar aja gitu. Memang apa yang gue dapetin itu ya dari materi gue nggak kekurangan, dari apapun gue nggak kekurangan, cuma ya nggak damai aja gitu, kayak ngerasa bersalah gitu, menghantui gue gitu. Iya, iya. Sampai gue chat lah gitu, gue chat si bininya ini gitu, kayak di Instagram kayak gue mau minta maaf gitu karena gue udah nyakitin lu sama anak lu gitu. Gue mau ngabarin kalau gue tuh udah nggak sama dia lagi gitu, dan gue minta maaf sebesar besarnya gitu. Berarti poinnya yang bisa gue ambil, di saat lu udah mendapatkan si Daniel ini dan lu akhirnya sampai menikah sama si Daniel ini, lu udah mulai ngerasain tuh rasa-rasa bersalah karena lu udah ngerebut suami orang Iya. yang udah punya anak juga. Iya betul. Dan itu mungkin ya selama lu berjalannya waktu, makin lama makin lu mendem rasa bersalah itu kali. Dan lu kan punya anak perempuan dan lu kepikiran takutnya nanti anak lu itu mengalami hal yang sama Iya, seperti iya, yang dialami sama istrinya si Daniel. Betul, Dan itu bisa diambil banget pelajarannya buat kalian yang berniat ingin merebut suami orang, janganlah. Udah, biarkan keluarga itu berjalan baik-baik aja. Dan satu lagi sih, kayak apa yang bukan jadi milik kita ya itu akan lepas gitu. Iya, 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 betul. Tapi kalau memang itu milik kita, ya mau dipisahin apapun ya akan balik lagi gitu. Iya, iya. Intinya gitu sih. Intinya jodoh nggak akan kemana. Betul. Kalau bukan jodoh mau diapain juga nggak bakal Betul, jadi betul, gitu. betul. Dan juga ya buat teman-teman Lentera Malam, janganlah ngikutin gitu. Karena kita tuh nyakitin orang tuh nggak cuma orang, tapi Tuhan juga tersakiti karena kelakuan kita. Iya, iya. Gitu sih. Jadi buat kalian yang baru pertama kali dengar ceritanya si Mei ini juga sebelumnya udah cerita tentang pengalamannya dia yang satu lagi ketika dia masih terjerumus di dunia malam. Jadi buat kalian abis nonton video ini wajib banget buat nonton videonya si Mei yang satu lagi tentang kisah dia saat menggunakan jenglot demi menuruti ego dan keserakahannya lah. Gitu ya Mei, kira-kira Mei ya. Lu kan sempet pas lagi ritual nih Mei, itu kan sempet pakai boneka-boneka yang biasa dipakai buat santet. Nah, lu sempet nggak sih ngelakuin hal-hal yang ibaratnya sampai ngelukain fisik ke si istrinya si Daniel itu gitu? Enggak sih, enggak. Enggak, tapi kayak lebih ngejauhin batin aja. Terus mungkin kayak dibikin ribut aja sih. Jadi kayak di rumah panas gitu. Jadi hal apapun yang sepele ribut gitu. Jadi dibikin nggak nyaman aja sih. Tapi kalau untuk ngelukain, enggak. Iya, iya. Berarti paling yang berbau fisik ke arah si Danielnya ya, karena lu sempet bikin rudalnya si Daniel ini nggak bisa berdiri tegak ya. Betul. Ketika sama istrinya. Nah, tapi pas ketika itu kan kondisinya lu masih berhubungan sama si Daniel ya. Iya, ketika pas lagi sama lu bisa tuh berdiri tuh. Iya, normal aja. Normal kayak biasa. Normal aja, biasa aja. Tapi pas lagi sampai sama istrinya sampai gitu? dia pun kayak nanya, kok aneh ya gitu. Kok aneh, kok kalau sama istri mau diapain juga nggak bisa bangun gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau sama kamu cuma ngeliat aja kok kayak apa sih? Nafsu lah Kayak pokoknya gitu. nafsu gitu. Iya, iya. Berarti pas lagi sama lu berhubungan pun normal, ketika sama istrinya dia benar-benar nggak bisa berhubungan sama sekali karena Nggak bisa. rudalnya nggak bisa bangun. Jadi mungkin ini juga ada pengaruhnya nih sama sempak pendem yang dikubur sama si Mei ini. Nih Mei ini gue agak sebenarnya tadi sempat mau ketawa nih, ini ritual agak aneh saat ngubur sempak itu. Sama, gue juga nggak ngerti tujuannya apa gitu. Gue nurut aja kan. Iya, iya, iya. Berarti itu gue kasih nama aja, ritualnya ritual sempak pendem. Oke Mei, ini untuk pertanyaan terakhir di video ini nih Mei. Jadi kan akhirnya lu sadar dengan kesalahan-kesalahan yang lu perbuat selama lu berhubungan sama Daniel dan menyakiti hati istri dan anaknya. Nah tapi kan lu udah terlanjur ngelakuin beberapa ritual. Ritual kayak yang pakai boneka yang santet sama ritual sempak pendem itu. Nah, akhirnya setelah lu sadar itu semua, lu balikin lagi nggak sih semua ritual itu kayak ibaratnya kayak sempaknya lu angkat lagi, lu buang atau gimana gitu? Enggak sih kalau yang itu. Mungkin kayak yang
kayak boneka ya. Bonekanya gimana tuh? Kalau boneka ya kita lepas lagi gitu. Iketan itu yang diiketan itu. Terus juga kan ya sama kayak awal dimenyanin gitu, diasepin di atasnya gitu. Kita pegang gitu. Iya. Dilepas Berarti gitu. sampai saat ini sempak itu masih terpendam. Ya nggak tahu ya, karena kan logika mau nyari di mana kan. Terus burungnya masa iya kita nyari kan nggak mungkin. Dan kalau si Danielnya itu terakhir berarti setelah lu melepas ikatan itu berarti dia udah bisa rudalnya udah bisa berdiri lagi lah ya. Kalau sama istrinya kemungkinan besar ya. Ya kemungkinan besar sih iya ya. Karena umurnya kan masih 30-an lah, harusnya belum impoten, belum saatnya impoten. Ini Iya, udah iya. Yang kayak mungkin orang udah impoten. normal lagi kan udah balik gitu. Iya. Ya udah pokoknya cerita yang disampaikan sama Mei kali ini ya intinya dia pengen share pengalaman pribadinya ketika dia masih ada di dunia hitam, dan ini bisa dijadiin buat pelajaran buat kalian semua yang sekarang ingin berpikir untuk merebut suami orang atau laki-laki ingin merebut istri orang, dan jangan pernah ngelakuin hal-hal itu karena walaupun nggak pakai hal-hal yang berbau mistis ya tetap aja itu adalah hal yang salah. Jadi biarkanlah keluarga mereka itu baik-baik saja. Yaudah friends, gitu aja video malam ini. Thank you banget Mei udah cerita lagi di Lentera Malam dan udah share pengalaman pribadinya. Gua Adit dan Mei izin pamit. Lentera Malam